yang berkumpul pada siang ini yang juga saya hormati, adik-adik, para santri, putra maupun putri yang saya banggakan, yang saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kedua kalinya saya bisa hadir ke tempat ini. Yang pertama, kira-kira 1 tahun yang lalu, perjalanan dari Mudi ke Banda Aceh, disempatkan silaturahmi ke sini. Dan sekarang kedua kalinya, tadi kata Ustaz Musni bilang ke tempat Sirajul Huda Al-Aziziyah. Begitu masuk pintu, saya mikir saya sudah di sini kalau kemarin. Beliau belum tahu kalau saya pernah ke sini. Saya masih ingat. Nah, pada silaturahmi kali ini ada satu hal yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik sekalian, juga kepada masyarakat yang ada di sini, bahwa pentingnya kita menjaga pendidikan dayah atau pendidikan pondok pesantren. Mengapa? Pendidikan dayah atau pondok pesantren adalah benteng terakhir umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba." Islam itu awal mula kemunculannya itu asing. Mengapa asing? Karena yang pertama kali Islam itu Rasulullah SAW sendirian. Lalu 3 orang yang mengikuti beliau pertama kali. Istri beliau, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Lalu sahabat karibnya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu sepupunya yang memang dijadikan anak asuh oleh baginda, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini artinya umat Islam itu asing. Wa sayaudu ghariban, dan pada akhirnya Islam itu juga terasing. Artinya bagaimana ilmu-ilmu agama tidak dipedulikan. Nah, ilmu-ilmu Islam tidak dianggap ilmu pengetahuan. Ini zaman sekarang. Yang dianggap ilmu pengetahuan sekarang itu bahasa Inggris, matematika, fisika, IPA, IPS, apalagi. Ya pokoknya itu bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Sedangkan ilmu-ilmu Al-Quran oleh masyarakat sekarang tidak diangkat ilmu pengetahuan. Ini semakin asing. Karena Islam ini semakin asing, fatuba lil ghuraba, maka beruntung orang-orang yang terasing. Maksudnya orang-orang yang terasing, orang yang tidak sama kebanyakan orang. Ketika kebanyakan orang itu tidak peduli kepada ilmu agama, tetapi ada generasi adik-adik yang belajar ilmu agama hidayah, ini merupakan suatu keberuntungan. Nah, siapa al-ghuraba? Orang-orang yang terasing. Orang-orang yang terasing itu dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dikatakan ghuraba, orang-orang yang asing itu alladzina yasluhun hina yafsudun nas. Orang-orang yang menjaga kebaikan, orang-orang yang senantiasa menjaga agamanya, keislamannya tetap baik ketika orang-orang mulai rusak, tidak menjaga kebaikan. Ketika orang-orang mulai tidak peduli dengan ilmu agama. Ketika orang-orang hanya mengutamakan ilmu-ilmu keduniaan, ilmu-ilmu umum. Tetapi ternyata masih ada adik-adik orang-orang yang belajar ilmu agama hidayah. Ini namanya ghuraba. Ini namanya orang yang beruntung.
ini namanya orang yang baik. Amin Allahumma amin. Jadi kita masyarakat Dayak, masyarakat pondok pesantren ini masyarakat asing. Karena pemerintah sejak dulu Dayak dan pondok pesantren tidak dianggap sebagai lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang diakui oleh negara. Ini hanya baru-baru ini pesantren ini mau diakui, tapi masih belum secara secara menyeluruh. Kita ini merupakan dan benteng terakhir umat Islam. Umat Islam ini ajarannya akan dijaga oleh orang-orang Dayak, orang-orang pondok. Mengapa? Karena pondok-pondok ini, Dayak-Dayak ini yang sampai sekarang konsisten mengajarkan ilmu agama, istiqomah mengajarkan ilmu agama. Dan ilmu itu pun tidak sembarang ilmu, tetapi ilmu agama yang diwariskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang penting. Karena sekarang kita menghadapi Dayak juga perlu berhati-hati. Tidak semua pondok pesantren, tidak semua Dayak itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Aceh sendiri Dayak punyanya Wahabi. Ini sudah ada berapa? Ada 6 atau 7? Ada 6 ya. Jadi Dayak yang ilmunya gak sama dengan mayoritas umat Islam di Indonesia sudah ada 7, 6 atau 7. Ini di Aceh. Belum lagi di daerah-daerah lain. Kalau di daerah lain seperti di Medan, di Pekanbaru, kemudian di Palembang, apalagi di Jakarta, di Surabaya, orang-orang Wahabi ini selain mendirikan Dayak, pondok pesantren, mereka juga mendirikan perguruan tinggi. Nah, kita yang ada di pondok, yang ada di Dayak ini penting untuk menjaga, melestarikan, mempertahankan ilmu-ilmu yang diwariskan oleh para ulama dulu, yaitu ilmunya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rasulullah SAW bersabda, "Man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid." Barang siapa yang berpegangan dengan sunnahku. Yang dimaksud dengan sunnah ini artinya jalan hidupku di dalam beragama. Yang dimaksud dengan jalan hidup baginda Rasulullah SAW di dalam beragama adalah tata cara keagamaan yang diajarkan oleh para sahabat dan ulama salaf, yaitu tata cara keagamaan yang dikembangkan, disebarluaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, barang siapa yang berpegangan dengan sunnahku inda fasadi ummati, ketika kerusakan melanda umat. Kerusakan ini melanda umat Islam. Kerusakan apa? Kerusakan sekarang ini umat Islam, kerusakan di mana-mana. Fasadi ummati. Yang rusak ini bukan orang per orang, tetapi umat. Mayoritas umat itu rusak. Mengapa dikatakan mayoritas? Umat Islam sekarang ini mengalami kerusakan di dalam sistem politik. Sistem politik tidak sesuai dengan cita-cita Islam. Itu sistem politik yang ada. Umat Islam juga mengalami kemerosotan, kerusakan dalam sistem ekonomi. Karena sistem ekonomi global yang sekarang juga diterapkan di dunia Islam itu tidak bisa terlepas dari unsur-unsur ribawi yang dilarang di dalam Islam. Umat Islam juga mengalami kemerosotan dalam sistem pendidikan. Karena sistem pendidikan yang dijalankan di negara-negara Islam, termasuk di Indonesia, itu sistem pendidikan yang mengabaikan nilai-nilai Islam. Kalau di sekolah-sekolah umum, laki-laki perempuan itu campur. Nanti ya bukan cuma campur di sekolah, pulang nanti ya macam-macam. Jadi sudah sistem pendidikan ini gak sesuai dengan nilai-nilai agama. Kalau kita ada di Dayak ini kan masih berpegangan dengan nilai-nilai agama. Nah, orang yang berpegangan dengan ajaran agama ketika kerusakan melanda umat Islam, falahu ajru syahid.
maka orang tersebut akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita yang ada di daerah ini termasuk ghuraba, orang-orang yang baik, mempertahankan ajaran Islam yang murni, ajaran Islam yang orisinil, ajaran Islam yang bersih. Itu harapan kita. Nah, sekarang ini juga hal penting yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik. Mengapa daya pondok pesantren daya atau pondok Sirajul Huda Al-Aziziyah, juga daya-daya yang lain ini perlu kita pertahankan. Karena daya ini yang menjadi benteng terakhir umat Islam, terutama di Indonesia. Di daya ini diajarkan keikhlasan. Orang-orang daya itu rata-rata ikhlas. Karena orang belajar di daya, ia mencari ilmu, beribadah kepada Allah, berbakti kepada guru dan lain sebagainya. Kalau di sekolah-sekolah umum, kemarin ada berita yang viral, ada guru SMA ditantang tengkar sama murid. Malah tahun yang lalu di Madura ada guru SMA dipukuli sampai mati oleh muridnya. Itu kalau sekolah-sekolah di luar daya. Jadi sudah jauh dari nilai-nilai Islam. Nah, lagi yang lebih penting lagi, daya-daya seperti ini, pondok-pondok pesantren salaf seperti ini merupakan benteng akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan jangan dianggap bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak penting. Itu sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah sumber kekuatan, sumber kemenangan umat Islam. Sekarang ini umat Islam di mana-mana tidak bisa menang, tidak bisa kuat. Mengapa? Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak kuat. Umat Islam ini sejak dulu di dalam berjuang, di dalam berperang, oleh Allah diberi kemenangan bukan karena senjatanya canggih, bukan karena tentaranya lebih besar, bukan. Umat Islam diberi kemenangan oleh Allah semata-mata karena imannya kuat, imannya sahih, imannya benar, keimanan yang sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah berjanji pada orang-orang yang beriman di antara kamu. Jadi orang-orang amanu di sini menggunakan fi'il madhi, berarti imannya itu kuat. Orang-orang yang beriman. Artinya keimanan itu memang menjadi karakter, menjadi watak dan berpengaruh terhadap dirinya. Wa amilus shalihat. Dan tidak hanya beriman, tapi juga beramal soleh. Allah berjanji pada orang-orang yang beriman di antara kamu dan beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ardh. Allah akan benar-benar menjadikan mereka penguasa di muka bumi. Allah akan benar-benar memberikan kekuasaan pada mereka di muka bumi. Nah, ini artinya apa? Umat Islam oleh Allah akan diberikan kekuatan, akan diberikan kemenangan. Syaratnya ada dua. Pertama adalah beriman. Yang kedua adalah beramal soleh. Nah, daya dan pondok pesantren memang yang diajarkan adalah keimanan dan amal soleh. Itu daya. Keikhlasan, tawakal, yakin, zuhud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diajarkan oleh daya. Nah, karena janji Allah seperti itu, maka umat Islam selama keimanan itu kuat, selama keimanan kuat dan orangnya soleh-soleh, walaupun senjatanya gak canggih, diberi kemenangan oleh Allah. Bangsa kita ini dijajah Belanda bertahun-tahun. Mereka pakai pistol, pakai tembak. Bangsa kita berperang kemerdekaan hanya menggunakan apa? Bambu runcing, menggunakan rotan, menggunakan batu. Bagaimana? Diberi kemenangan. Dulu para sahabat juga begitu.
Kalau kita baca ya tafsir Jalalain tentang sejarah perang Badar atau di Sirah Nabawiyah. Dalam perang Badar itu, perang Badar oleh Allah di dalam Al-Quran disebut dengan Yaumul Furqan, hari yang membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Hari di mana Allah benar-benar membuktikan kebenaran Islam. Itu perang Badar. Mengapa disebut seperti itu? Karena di dalam perang Badar jumlah pasukan dan persenjataan sangat tidak imbang. Orang kafir tentaranya 1000, senjatanya lengkap. Sementara orang Islam pada waktu itu bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang Islam waktu itu tentaranya 313, senjatanya gak lengkap. Karena pergi dari Madinah bukan untuk berperang, tapi untuk mencegah rombongan niaga perdagangan Quraisy dari Palestina. Mau dicegat. Ternyata yang dicegat ini lolos, malah yang mendatangi mereka adalah orang-orang Quraisy yang siap perang. Jumlahnya 1000, senjatanya lengkap. Orang Islam jumlah tentaranya 313, senjatanya tidak lengkap. Yang naik kuda cuma 1 orang, yang lainnya jalan kaki. Yang bawa pedang cuma 8 orang, yang tajam cuma 2, yang lain gak tajam. Ternyata bagaimana? Karena ini para sahabat ini imannya benar-benar kuat, orangnya soleh-soleh. Dalam perang ini umat Islam diberi kemenangan luar biasa. Umat Islam yang gugur hanya 14 orang. Orang Quraisy yang mati 70 orang, yang ditangkap sebagai tawanan disergap 70 orang. Yang lainnya melarikan diri. Nah, ini artinya apa? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan penjaga keimanan ini sangat penting untuk kita perhatikan. Mengapa? Karena kuncinya kemenangan umat Islam, kekuatan umat Islam ada di akidah. Kemudian kesolehan amal soleh. Dan ini, kita ini kalau membaca sejarah Islam, kemenangan Islam sejak dulu memang seperti itu. Akidah dulu yang perlu diperjuangkan. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para sahabat seperti itu. Lalu beberapa tahun berikutnya dalam perang yang namanya perang Mu'tah, Rasulullah mengirim pasukan dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Tentaranya berjumlah 3.000 orang. Tiba 3.000 orang ini sudah luar biasa waktu itu. Karena sebelumnya cuma biasanya ratusan, ini 3.000. Untuk memerangi orang-orang Romawi, orang-orang Nasrani di Yordania, di Mu'tah. Ternyata sampai di Mu'tah, orang-orang Nasrani, orang-orang Romawi, tentara yang menyambut umat Islam jumlahnya 200.000. Gimana kalau 200.000? Karena musuh yang dihadapi 200.000, umat Islam waktu itu sedikit. Mereka berbincang-bincang dengan kawannya, ini gimana? Kita ini jadi perang apa enggak? Loh, kenapa? Musuhnya banyak sekali. Loh, kita kan memang berangkat tujuannya perang, kenapa masih mikir-mikir? Lalu sebagian bilang, kita ini kalau lawan mereka, kita mati katanya. Kawannya jawab, loh, kita berangkat memang cari mati. Kenapa setelah kematian ada di depan kita mau pulang? Ya sudah, kalau begitu kita perang aja. Dan sebelum berangkat Rasulullah berpesan, kalau Zaid bin Harithah nanti gugur sebagai panglima, panglimanya diganti oleh Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah bin Rawahah gugur, maka panglimanya diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib. Akhirnya perang. Pada hari pertama panglimanya gugur. Maka hari berikutnya yang menjadi panglima Abdullah bin Rawahah. Gugur lagi panglimanya. Pada hari berikutnya, hari ketiga, Ja'far bin Abi Thalib panglimanya. Gugur lagi. Malam-malam gak punya panglima. Gimana mau perang gak punya pimpinan ini?
Akhirnya karena gak punya pimpinan, mereka ini kesepakatan mereka menyerahkan kepemimpinan kepada Sayyidina Khalid bin Walid. Sudahlah, ini Khalid bin Walid ini ahli perang, ahli strategi perang, kita serahkan pada beliau. Lalu kata Sayyidina Khalid bin Walid, kalau begitu harus ikut komando saya. Siap. Maka oleh Sayyidina Khalid, tentara sisa-sisa dari 3.000 itu ya, sisa 3.000 yang belum meninggal itu direposisi. Yang kemarin ada di sebelah kanan pindah yang kiri, yang kiri pindah ke kanan, yang depan pindah ke belakang, yang belakang pindah ke depan. Pokoknya diacak. Karena tentara ini kan memang ada sayap-sayapnya, ada sayap kanan, ada sayap kiri, ada penyerang, ada pertahanan. Ini diacak oleh Sayyidina Khalid malam harinya. Lalu barisan tentara bagian belakang oleh Sayyidina Khalid suruh mundur ke belakang. Mundur ke belakang sampai gak kelihatan. Besok pagi harus muncul, karena yang di depan akan mundur dan pulang ke Madinah. Besoknya ketika dua pasukan ini berhadapan-hadapan, melihat umat Islam posisinya berubah, orang-orang Romawi gak berani maju. Mengapa gak berani maju? Ini bukan yang kemarin, ini orang lain ini. Mana yang kemarin? Oh sudah gak ada. Mereka yang mau menyerang mikir-mikir, kayak bukan yang kemarin. Lalu dari belakang muncul beberapa orang. Mereka tambah gak maju lagi karena dikiranya pasukan bantuan. Loh, ada bantuan lagi. Lalu Sayyidina Khalid mengajak pasukannya mundur dikit-dikit, bergabung dengan yang belakang. Mereka gak berani maju. Ini strategi apa lagi yang mau dibuat? Setelah bergabung dengan kawannya di belakang, mundur pelan-pelan lalu pulang ke Madinah. Ini cara mundur yang bagus. Mundurnya sopan. Jadi tidak sembarangan mundur dan musuhnya takut. Nah, dalam peperangan ini, walaupun umat Islam itu pulang mundur, yang mati berapa? Para sahabat yang meninggal 14 orang melawan 200.000. Orang kafir yang mati gak bisa dihitung. Sayyidina Khalid bin Walid membunuh ratusan orang pada waktu itu. Sedangkan yang pedangnya dipatahkan oleh beliau 9. Jadi bukan cuma orangnya, pedangnya dipatahkan. Hanya para sahabat Sayyidina Khalid bin Walid ini oleh Rasulullah dijuluki Saifullah, pedang Allah. Mengapa? Orangnya gak terkalahkan dan pedangnya tak terpatahkan, mampu mematahkan orang. Sebagian ulama mengatakan Khalid bin Walid ini perang dengan ratusan orang, tapi beliau meninggalnya di ranjang, di tempat tidur. Ketika akan meninggal, beliau menangis, ya Allah, saya ini perang ratusan kali, tapi kok matinya di ranjang, gak mati dibunuh musuh. Kata para ulama, mengapa Sayyidina Khalid bin Walid itu tidak gugur di medan perang? Karena Rasulullah menjuluki beliau dengan pedang Allah, Saifullah. Kalau beliau gugur di medan perang, maka berarti pedang Allah telah patah. Dan itu tidak bagus image-nya. Karena Rasulullah menyebut beliau pedang Allah itu gak terkalahkan. Maka Sayyidina Khalid bin Walid tidak terkalahkan. Nah, ini artinya apa? Adik-adik yang ada di Daya penting untuk mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah ini karena waktu asar hampir 5 menit lagi, 25 menit lagi, maka sisanya adalah soal jawab. Sekarang ini sebelum saya tutup ya ceramah saya, sekarang ini umat Islam di Indonesia juga di Aceh ini banyak menghadapi tantangan. Tantangannya dari mana? Macam-macam lah. Orang-orang Wahabi, orang-orang Syiah, orang-orang liberal, terutama kalau di Aceh ini orang-orang Wahabi. Dan orang Wahabi ini sekarang punya podium. Mengapa? Mereka bisa ceramah di masjid-masjid, ceramahnya direkam melalui internet, selalu diposting di Facebook, di YouTube.
dan ceramahnya biasanya tidak menyenangkan orang. Mengapa? Bikin telinga panas. Karenanya kalau ada orang ceramah membuat telinga panas, jangan didengar. Kalaupun didengar isinya jangan dimasukkan hati. Karena yang panas-panas itu dari syaitan. Kalau ajaran yang benar itu lembut masuknya pada kita. Ajaran Ahlus Sunnah itu masuknya dengan cara lembut. Masuknya itu sejuk. Masuknya adalah dingin, tidak panas. Ini sebentar lagi ini bulan Ramadan. Pasti nanti mereka bilang taraweh 11, gak ada taraweh 23. Ya biasa, memang mereka ustadz musiman. Mereka ini ada bahan untuk disampaikan kalau ada musim. Bulan Rabiul Awal yang diceramahkan maulid itu sesat, bid'ah. Ya namanya ustadz musiman lah. Nanti bulan Rajab Isra Mi'raj. Nanti selalu ada ustadz musiman. Kalau para abun ya, para abu, para tengku, yang diajarkan bukan musiman, tetapi memang ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis baginda Rasulullah SAW, kemudian hasil ijtihad para ulama salaf yang soleh, yang tertuang di dalam kitab-kitab muktabarah. Itu yang perlu kita pegang teguh dan kita pertahankan. Siap? Insya Allah. Nah, ini beberapa hal yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada yang mau ditanyakan satu atau dua. Saya dipersilahkan yang mau bertanya. Kalau tidak ada ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu dengan guru kita. Mungkin pertemuan yang pertama mungkin ada. Dan jangan sekedar ini adalah ditanya. Baiklah, dalam kali ini saya ingin bertanya. Ini sebagai penyambung lidah. Kita menganggap diri kita ahli sunnah, dan orang Wahabi Arab juga menganggap diri mereka ahli sunnah. Siapa sebenarnya ahli sunnah dan bagaimana artinya? Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah pada waktu Isra Mi'raj pernah melihat orang yang dianggap dalam neraka hingga beliau menangis. Saat mengingat orang yang dianggap itu, sementara kita ketahui orang baru ada di dalam neraka saat hari kiamat setelah melalui proses hisab. Yang ketiga, Nabi Mi'raj ke langit dan berjumpa dengan Allah. Setelah Rasul melalui Siratul Muntaha dan Arafah, bagaimana metode perjumpaan Rasul dengan Allah? Ini pertanyaan sebagai satu yang boleh daftar. Ini mungkin yang dari saya. Setiap kita diminta kepada Allah, dan setiap barang yang telah kita cintai ini mungkin hangus. Ini pertanyaan Ustaz. Mungkin ini kulitnya karena ini belum tahu Ustaz. Ini mungkin pertanyaan keempat dengan pertanyaan saya. Mudah-mudahan
Terima kasih ya. Pertanyaan pertama, kita ini mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, sementara Wahabi juga mengaku Ahlus Sunnah. Sebenarnya siapa yang Ahlus Sunnah? Kalau menurut kita Ahlus Sunnah ya kita. Wahabi bukan Ahlus Sunnah. Menurut Wahabi juga begitu, Ahlus Sunnah itu Wahabi, kita bukan Ahlus Sunnah. Namanya saling mengaku. Sebenarnya yang benar bagaimana? Yang benar kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Wahabi bukan Ahlus Sunnah. Mengapa begitu? Ahlus Sunnah itu artinya maknanya Ahlus Sunnah pengikut sunnah. Sunnah itu artinya jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah, yang menjadi laluan di dalam agama. Itu namanya sunnah. Jadi akidah, fikih, tasawuf yang benar itu namanya sunnah. Lalu wal jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaah itu artinya menjaga kebersamaan, kekompakan dan kerukunan. Itu jamaah. Karena jamaah itu artinya menjaga kekompakan, kebersamaan dan kerukunan, maka berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah itu harus mayoritas. Mayoritas umat. Karena kalau minoritas bukan jamaah. Jamaah itu ada hubungannya dengan banyak. Karena secara bahasa jamaah itu artinya adadu kulli syai'in wa kathratuhu. Sekumpulan apa saja dan jumlahnya banyak. Maka kalau banyak lebih pantas disebut jamaah daripada yang sedikit. Nah, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah artinya seperti itu, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paling pas adalah golongan kita, yaitu Asy'ariyah wal Maturidi. Ya. Ahlus Sunnah itu di dalam beragama mengikuti pola bermadhab. Di dalam fikih mazhabnya Syafi'i. Kita ya, kalau semuanya ada 4 mazhab yang sampai sekarang masih tetap eksis. Mazhabnya Ahlus Sunnah di dalam fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kita yang Syafi'i. Di dalam akidah mazhabnya Asy'ari Maturidi. Kita yang Asy'ari. Maturidi orang India, orang Pakistan, orang Turki, Afghanistan. Itu Maturidi. Di dalam tasawuf kita mengikuti mazhabnya Junaid al-Baghdadi. Thariqahnya bermacam-macam. Nah, ini kita ini mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, orangnya kita tasawuf. Ini kalau dihubungkan dengan definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah dan dalil-dalil yang membuktikan Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat pas, sangat mendukung kalau kita benar-benar Ahlus Sunnah. Mengapa? Salah satu contoh misalnya Rasulullah SAW berpesan, Innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan menghimpun umatku pada kesesatan. Artinya kalau umat Islam ini bersepakat, kesepakatan itu pasti benar dan tidak akan salah. Karenanya kesepakatan itu wajib diikuti. Dalam ilmu usul fikih ini disebut dengan teori ijma'. Jadi kalau bersepakat pasti benar. Kalau gak bersepakat, maka kita ikut yang mana? Rasulullah memberikan tuntunan, fa idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bis-sawadil aqwa. Kalau kamu melihat terjadinya perselisihan, perbedaan pendapat, maka ikuti golongan mayoritas. Nah, kalau sudah berbicara mayoritas, sampai sekarang umat Islam di seluruh dunia mayoritas adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti Wahabi bukan Ahlus Sunnah. Mengapa? Karena mereka minoritas, gak sesuai dengan konsep jamaah. Jamaah itu artinya banyak dan kuat. Nah, kalau sudah banyak-banyakan, mereka gak bisa. Makanya sebagian Wahabi sekarang menyebut kami ini Ahlus Sunnah, tapi bukan wal Jamaah. Mengapa? Gak punya jamaah. Jamaahnya gak ada. Kalau kita ini cari jamaah, gak repot-repot, gak perlu undang dari mana-mana, cukup jamaah tahlil. Jamaah tahlil itu satu kampung itu sudah penuh.
Apalagi ditambah jamaah tastafi, tambah ramai lagi karena lintas daerah. Ini bukti kalau kita ini benar-benar ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari, guru kita semuanya, mengatakan bukti bahwa kita ini ahlus sunnah wal jamaah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan para ulama kita ja'alahum hujjatan ala khalqi. Para ulama kita ini dijadikan hujjah kepada makhluk. Artinya apa? Para ulama kita ahlus sunnah wal jamaah dijadikan rujukan umat Islam dari berbagai golongan. Ini dalam berbagai golongan apa saja. Umat Islam di dunia kalau belajar nahwu yang dipelajari tingkat awal kitab Jurmiyah. Itu ya. Hatta orang Wahabi belajarnya Jurmiyah. Itu Wahabi. Ulama-ulama Wahabi menulis syarah terhadap kitab Jurmiyah. Jurmiyah itu yang ngarang siapa? Imam Ibnu Ajurrum itu orangnya bermazhab Maliki, akidahnya Asy'ari, orangnya Sufi. Nah, kalau sudah orang Sufi sama Wahabi disyirik-syirikan, yang ngarang disyirik-syirikan, kitabnya diajarkan. Kalau tingkat atas ilmu nahwu yang mereka ajarkan apa? Alfiyah Ibnu Malik. Kitab Alfiyah Ibnu Malik itu yang ngarang Al-Imam Jamaluddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah bin Malik Al-Andalusi Abba. Hidayah-dayah diajarkan. Ibnu Malik ini orangnya Maliki, mazhabnya Maliki, akidahnya Asy'ari, orangnya Sufi. Beliau gurunya Imam Nawawi. Wahabi mengajarkan kitab Alfiyah, pengarangnya disyirik-syirikkan. Itulah, belum lagi kalau belajar hadis. Wahabi ini kalau mengajarkan hadis yang diajarkan kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Yang ngarang disesat-sesatkan, kitabnya diajarkan. Ini bukti kalau kita ini memang ahlus sunnah wal jamaah. Orang-orang di luar ahlus sunnah wal jamaah kalau tidak merujuk kepada ulama-ulama kita kalangan aswaja, mereka akan menjadi orang-orang yang tidak pandai. Mereka akan menjadi orang-orang yang tidak alim. Mereka kalau ingin alim harus mempelajari kitab-kitab ahlus sunnah wal jamaah. Ini bukti. Bukti kalau kita ini benar-benar ahlus sunnah wal jamaah. Ulama kita ini menjadi rujukan para ulama, para umat Islam dari berbagai golongan. Ini saja sudah membuktikan. Dan sampai sekarang itu mereka pasti membutuhkan kitab-kitab karangan ulama kita. Ini salah satu hujjah ya. Hujjah bahwa kita ini benar-benar ahlus sunnah sebenarnya banyak sekali. Kita ini cuma membicarakan yang simple, yang mudah dan pendek. Karena kalau dibicarakan yang sulit-sulit dan panjang tidak selesai dalam waktu 1 jam. Lalu pertanyaan kedua, ketika Isra Mi'raj, baginda Rasulullah SAW melihat orang-orang yang diazab di neraka. Padahal orang kan belum masuk neraka, kok sudah melihat duluan. Nah, itu namanya mukjizat kepada Rasulullah. Mukjizat namanya. Artinya apa yang belum terjadi sudah kelihatan duluan. Itu mukjizat. Ya orangnya besok akan masuk. Cuma gambarannya itu yang kelihatan gambarannya. Jadi gambarannya, bukan orangnya sudah disiksa. Gambaran ini bagi orang yang makrifat sudah jelas. Kita ini kadang oleh Allah diberitahu sesuatu sebelum terjadi. Contohnya apa? Mimpi. Orang itu kadang oleh Allah diberitahukan sesuatu sebelum terjadi melalui mimpi. Dan setelah itu benar-benar terjadi. Padahal belum terjadi. Yang diberitahukan kepada kita adalah gambarannya. Mengapa melalui mimpi? Kita belum makrifat. Kalau sudah makrifat gak pakai mimpi. Tapi sudah kelihatan skenarionya. Itu pertanyaan kedua. Lalu pertanyaan ketiga, ketika Mi'raj, baginda Rasulullah SAW berjumpa dengan Allah.
Nah, bagaimana cara perjumpaan itu? Cara perjumpaan Rasulullah itu melihat Allah dan bermukalamah, berbincang-bincang dengan Allah. Itu caranya bagaimana? Kata para ulama di dalam kitab-kitab akidah, min ghairi kaifin wa hisarin. Tanpa bagaimana caranya dan tanpa ada keterbatasan bagi zat Allah. Nah, di sini dalam peristiwa Mi'raj, orang-orang Wahabi berkata, karena Rasulullah melihat Allah pada waktu Mi'raj di Sidratil Muntaha, berarti Allah tempatnya di langit. Ini kata mereka. Mereka ini gak mau Isra Mi'raj, tapi acara Isra Mi'raj dijadikan dalil. Karena mereka gak mau Isra Mi'raj, akhirnya mereka membuat dalil salah-salah. Mengapa di dalam riwayat-riwayat hadis Rasulullah melihat Allah di Mustawa, setelahnya Sidratul Muntaha, itu tempatnya Rasul ketika melihat Allah, bukan tempatnya Allah ketika dilihat oleh Rasul. Gak ada keterangan kalau itu tempatnya Allah. Justru itu tempatnya Rasul ketika melihat Allah. Kita ini bisa melihat orang lain kok. Kita di sini yang dilihat di tempat lain. Contohnya bagaimana? Ini saya direkam melalui Facebook ya, di live streaming. Mungkin umat Islam yang ada di Kalimantan, di Sulawesi, di Jawa lihat, padahal bukan di depan kita. Dan ilmu pengetahuan memang mengatakan ya, di sekitar kita ini sebenarnya banyak suara, lalu banyak gambar, cuma gak kelihatan. Kalau ingin lihat, buka handphone yang ada internetnya, buka Facebook, buka TV, buka apa, lalu ada suara, ada gambar. Nah, ini artinya apa? Melihat sesuatu yang dilihat itu tidak perlu objeknya bertempat di hadapannya. Kalau hanya melihat, itu sama-sama makhluk, apalagi adalah Allah. Saya kira seperti itu. Pertanyaan yang keempat saya belum bisa jawab karena tidak tertulis di sini. Apa? Monggo silahkan kalau diulangi. Tapi kayaknya saya nggak bisa jawab. Setiap cinta kepada Allah. Setiap kita cinta kepada Allah. Ya betul. Dan juga cinta dari Allah. Itu kita hangus. Ini saya dapati dalam matan Islam Melayu. Dalam Islam Melayu itu matannya. Cuma kulitnya, isinya tak silakan. Masuk kami baca. Kita cinta kepada Allah. Itu bisa dilihat di syarahnya. Dan juga cinta kepada Allah. Itu bisa hangus. Nah, jadi memang ya, cinta yang paling utama itu adalah cinta kepada Allah. Sedangkan cinta kepada selain Allah itu harus mengikuti Allah. Artinya cinta karena Allah. Misalnya, jadi memang ya, karena cinta kepada Allah itu wasilahnya melalui Rasulullah, maka untuk selain Allah, yang wajib paling kita cintai adalah Rasulullah. Di dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Jadi karena Rasulullah itu sebagai wasilah kita mengenal Allah, maka Rasulullah harus paling kita cintai. Setelah Rasulullah, orang-orang yang menjadi wasilah di bawahnya, yaitu para sahabat, para ulama salaf, sampai pada guru-guru kita. Kan begitu kan? Karenanya kita cinta kepada guru ini karena guru wasilah kepada Allah. Nah, dalam hadis itu, iman kamu tidak sempurna, sehingga aku lebih kamu cintai daripada orang lain, orang tuamu, anakmu, dan seluruh manusia. Jadi Rasulullah itu paling kita cintai. Artinya apa?
apa yang dimaui Rasulullah harus didahulukan daripada kemauan siapapun. Kalau kita memang benar-benar beriman, orang tua kita punya kemauan, kemauannya gak sama dengan ajaran agama, loh jangan diikuti. Ini Rasulullah, ini garis merah ini, gak boleh. Apalagi anak, apalagi orang lain. Nah di dalam hadis ini yang disebutkan ada 3. Pertama orang tua. Mengapa orang tua? Manusia itu pasti cinta orang tuanya. Dan cinta kepada orang tua itu adalah cinta fitrah. Dan cinta kepada orang tua itu gak bisa ditukar. Orang itu punya orang tua, sudah gak sehat, pasti senang. Orang tua kabarnya masih sehat, masih ganteng, suruh tukar mau apa enggak? Sudahlah ayahnya tukar dengan ayah saya sudah gak sehat. Gak ada begitu. Mengapa? Karena memang cinta fitrah. Orang tuh pasti mencintai orang tua. Orang itu sudah tua. Saya ini kan sudah, walaupun tidak begitu tua ya. Ada yang bilang saya ini tua karena sudah dipanggil kiai. Ada yang bilang masih muda karena yang lebih tua banyak. Pada waktu orang tua itu ada dulu, orang tua masih ada, punya masalah, lalu cerita. Padahal orang tua cuma dengar dan gak bisa memberikan solusi. Itu sudah senang. Ya saya ini gini-gini. Oh gitu. Lalu diam aja, gak ngasih solusi, apalagi ngasih uang. Memang sudah tua, gak punya uang. Kita ini senang. Mengapa? Karena ini orang kita cintai. Kan begitu. Jadi cinta orang tua ini memang cinta fitrah manusia. Yang kedua kepada anak. Cinta kepada anak ini cinta fitrah dan cinta tanpa seleksi. Gak ada pilihan. Ini kalau pada anak, anaknya nakal, ya cinta. Anaknya ganteng, cinta. Orang tuh punya anak ya, apalagi masih kecil, bangun tidur mencium tuh senang. Tapi kalau istrinya bangun tidur kira-kira gimana? Gak mau. Itu beda sama anak. Anak ini walaupun nakal tetap dianggap anak. Tapi kalau istrinya misalnya agak nakal, paling enggak diancam, kamu agak nakal, saya bisa kawin lagi dong. Beda, makanya di sini anak didahulukan karena anak ini memang cinta tanpa seleksi. Orang punya anak gak begitu ganteng, anaknya tetangga ganteng, gak mau ditukar. Loh ini anak saya, pasti lebih senang mencium anaknya sendiri daripada anaknya orang. Ini wawaladihi ya. Dan orang itu kalau pergi kemana, pergi ke Panda, pergi kemana, mau beli oleh-oleh, yang dibelikan untuk siapa? Anak. Baru kemudian istri. Anak didahulukan. Anak orang tua itu biasanya, kalau istri gak begitu. Kecuali kalau masih baru istrinya. Saya kira ini ya beberapa hal yang perlu saya sampaikan karena ini waktunya sempit, ini asar. Yang penting adik-adik istiqomah, konsisten di dalam ahlus sunnah wal jamaah. Nah itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.